Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, Saudara Richard. Ya, puji Tuhan. Sukacita bisa ketemu lagi. Amin. Puji Tuhan. Sukacita kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan menikmati Matius pasal 27 ayat 1 sampai 26. Perikop ini secara khusus membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu kebenaran versus ketidakbenaran. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Matius pasal 27 ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Di sini ada sebuah kutipan. Dalam Matius 27 terdapat suatu kontras antara kebenaran kerajaan surga dengan ketidakbenaran kerajaan dunia. Kontras ini mengisyaratkan bahwa kerajaan dunia tak dapat bertahan, sebab kerajaan dunia tidak dibangun di atas kebenaran. Namun kerajaan surga dan kerajaan Allah mutlak benar. Kerajaan Allah dibangun di atas kebenaran. Karena ketidakbenaran pemerintahan kerajaan dunia ini, Kristus secara salah divonis mati. Ketika Yesus muncul di depan Pilatus, istri Pilatus mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Oke. Terima kasih Saudara Richard. Jadi kalau kita lihat ya latar belakang dari kisah ini kan Tuhan Yesus ya diserahkan ya kepada Pilatus untuk dihakimi. Ya kalau boleh dibilang ya dari sisi Allah memang ini adalah di dalam kedaulatan tangan Allah. Kristus harus mati di atas kayu salib ya untuk menggenapkan penebusan bagi kita orang berdosa. Tapi kalau kita perhatikan ya memang apa yang perlakuan ya terhadap Tuhan itu tidak adil ya. Artinya memang ada ketidakbenaran di dalam penghakiman tersebut ya yang mewakili kerajaan dunia ya. Karena pada waktu itu kan Tuhan Yesus itu tidak didapati kesalahan apapun. Tapi karena supaya Pilatus ya mendapatkan dukungan ya atau mendapatkan support dari orang-orang Yahudi waktu itu ya, sehingga dia melakukan ya cara yang tidak benar ya dianggap benar, sehingga Tuhan itu dijatuhi hukuman mati. Ya memang itu adalah gambaran ya dari kerajaan dunia ya, tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan puji Tuhan ya, Tuhan kita adalah sang kebenaran ya, tentu karena dia adalah raja maka di dalam kerajaan surga tentu penuh dengan kebenaran. Maka sebagai umat surgawi kita harus hidup di dalam kebenaran ini ya, sama seperti yang Kristus lakukan. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya, bahwa di dalam kutipan ini dikatakan bahwa kerajaan surga dan kerajaan Allah mutlak benar karena dibangun di atas kebenaran, sedangkan kerajaan dunia tidak dibangun di atas kebenaran. Sehingga dengan demikian kita dapat terus berpaling ya, kepada kerajaan Allah dan kerajaan surga yang adalah kebenaran. Kemudian di
kutipan berikutnya juga dikatakan, mimpi ini pengaturan kedaulatan Allah. Istri Pilatus tidak mengkehendakinya terlibat dalam perkara yang tidak benar ini. Menurut hati nuraninya, Pilatus mengetahui pula bahwa Yesus itu benar dan kaum Yahudi tidak benar untuk menahannya. Ia pun tahu bahwa ia seharusnya membebaskan orang benar ini, tetapi ia takut berbuat demikian. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pilatus bertanya, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Barabas seorang kriminal yang amat berdosa. Pilatus sebenarnya ingin membebaskan Yesus, tapi khalayak menginginkan dia membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Untuk meredakan hati nuraninya, dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Sungguh-sungguh ini merupakan sebuah gambaran tentang ketidakbenaran. Gimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Ya, ini juga kisah ini menggambarkan atau memperlihatkan kita satu hal yang sangat jelas ya. Padahal waktu itu kan banyak saksi yang dihadapkan ya di depan penghakiman itu, dan tidak ada satupun ya kesaksian yang mereka berikan itu seturut atau benar ya. Artinya memang Yesus itu tidak didapati kesalahan dan Yesus itu benar. Dan pada pihak Pilatus pun dia tahu bahwa mereka menyerahkan Tuhan Yesus itu karena cemburu. Tapi karena dunia memang menggambarkan ketidakbenaran, maka ya kita diperlihatkan ya bagaimana kondisi ya kerajaan dunia tersebut. Ya maka kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh Pilatus ini, bahwa kita tidak boleh ya mengulanginya, karena Pilatus sendiri juga tahu dan hati nuraninya juga tentu turut bersaksi bahwa Yesus ini orang benar, tapi dia diserahkan karena orang Yahudi yang cemburu, dan justru orang Yahudi itu yang tidak benar. Ya, karena itu semoga kita diselamatkan dari sikap yang sikap jahat tersebut ya, sikap ketidakbenaran itu. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga kita hari demi hari terus-menerus diselamatkan ya dari sikap ketidakbenaran. Dan kita dapat terus berpaling kepada Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah yang adalah kebenaran. Semoga kita terus berbagian di dalam kebenaran ini sehingga kita dapat senantiasa diselamatkan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Kami ucap syukur bahwa Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Di dalam dunia tidak ada kebenaran, tapi di dalam Dikau ada kebenaran. Tuhan, karena itu dapatkanlah kami di dalam menempuh kehidupan, menempuh hidup yang adil benar ya Tuhan. Selamatkanlah kami, dipersembahkan hidup kami padamu. Terima kasih padamu Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan